Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin nih, Mbah nih mau bertanya. Saya kan lihat dari YouTube atau dari misalnya televisi kan nih, Pak. Jadi yang perang itu kan Israel kan sama Palestina tuh. Kalau menurut situ gitu, kira-kira misalnya dampaknya ini ke Asia Tenggara ini kan termasuk misalnya Indonesia. Menurut si Abah ini perkiraan itu ke Indonesia kena juga enggak gitu. Jadi saya mohon penjelasannya gitu menurut misalnya dari si Abah ini gimana gitu, Bang. Mungkin itu aja yang dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelum menjawab si abang ini atau si mas ini, lebih dahulu saya mau bertanya sama si mas. Si mas ini ujuk-ujuk datang ini kedua kalinya sama saya ini. Saya mau bertanya dulu, si mas dari mana ini? Saya dari Banten. Dari Banten. Iya. Dari Banten. Jadi ingin menanyakan antara perang Palestina dan Israel. Iya, benar. Jadi dampaknya ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia kita ini. Iya. Jadi sebelum saya jawab, lebih dahulu saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum walaika ya rijalullah ya rijalil ghaib. Assalamualaikum walaika hidir al ghaib alaihissalam. Assalamualaikum walaika sayyidina ali ya ghaib alaihissalam. Mbah Taji Melela yang Prabu Siliwangi Sunan Rahmat Suci Raden Kian Santang Ibu Dewi Mayang Sari Alam Nudi Sangyang Sirah Nudi Jungkolo Nudi Banten nyunkeun hadir tu Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Allahumma ma baini wa baina qaumina bi khairin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin 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 ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum walaika ya rijalullah ya rijalul ghaib. Tabe salam mulia nuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara. Tadi mengenai Palestina dan Israel, saya akan menerangkan menurut pemahaman saya, menurut kacamata batin saya, melalui tirakat saya. Gak usah dipercaya, khususnya cukup diamati, dipahami, gak usah dipercaya. Begini mas,
kemungkinan antara Palestina dan Israel itu, menurut saya nggak usah dipercayai, cukup diamati, dipahami, itu lambat atau cepat akan merebak ke Asia Tenggara, khususnya ya mungkin saya tidak menyebut pasti, bisa mungkin ke Indonesia, bisa tidak itu. Nah, contoh, bisa ke Asia Tenggara merebak perang ini, dampaknya bisa perang nuklir, perang senjata, rudal. Itu kata perang itu banyak artinya, banyak maknanya. Bisa jadi perang masih tetap di sana di Timur Tengah, tapi kena kita dampak ibas dari segi ekonomi gitu, dari segi sandang pangan, harga sembako meningkat gitu. Cuma kita, khususnya warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apapun agamanya, itu kita sebagai manusia, saya pribadi, saya tidak melihat, saya banyak dengar dari media sosial atau secara fakta dari teman-teman, katanya nggak usah kita bantu Palestina itu kaum Syiah atau kaum Wahabi atau kaum Mujahidin. Nah, ada yang bilang sama saya begitu. Jadi begini, mau di sana Syiah, mau apa, agamanya mau apa, tetap mereka orang muslim. Nah, di kita juga masalah ajaran, aliran, banyak aliran yang berbeda. Tidak serta merta semua muslim di Indonesia kita ini menginduk kepada Majelis Ulama Indonesia, Mas. Gitu kan? Gitu. Ada kita kan ikutnya ke Majelis Ulama Indonesia. Ada juga Muhammadiyah, ada juga Ahmadiyah atau yang lain-lainnya, banyak sekali di kita. Jadi janganlah perbedaan itu ajaran aliran. Jadi kita tidak ada nurani, tidak ada sosial, tidak ada toleransi kepada saudara kita. Tetap orang Palestina itu orang muslim, tetap mereka mengerjakan sholat subuh itu masih 2 rakaat gitu. Kalau mereka di Palestina itu sembahyang subuh pakai 3 rakaat, 4 rakaat, itu udah menyimpang, Mas. Itu udah menyimpang. Mungkin kita nggak boleh bantu itu orang Palestina karena ajarannya nggak sama-sama kita gitu kan. Tapi saya pribadi, saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, apapun agamanya, kita jangan melihat perbedaan aliran-alirannya, tapi kita melihat manusianya. Jadi kita melihat manusianya, mereka bukan hewan, mereka bukan kucing, mereka bukan kerbau, bukan kambing, seenaknya dibantai begitu saja oleh Israel Zionis itu, yang menurut saya sangat kejam sekali. Itu saya melihat sangat sedih, sangat prihatin, sangat marah sekali melihat warga Palestina, apalagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa, bayi-bayi bergelimpangan. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia jangan diam. Kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kita sebagai rakyat, jadi kita terus menekan, kita meminta tolong kepada
kepada Bapak Presiden kita yang sangat-sangat kita hormati, Bapak Presiden kita yang sangat-sangat hormati. Saya salut sekali kepada Bapak Presiden yang sangat berani, dan beliau juga tidak tinggal diam. Beliau juga berani untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel itu. Saya salut sekali, saya hormati Bapak Presiden kita itu. Jadi ini urusan negara, Mas. Urusan negara yang bukan urusan sepele, tidak mudah begitu saja. Jadi kita harus memahami, dan saya meminta kepada rakyat Indonesia itu, kalau saudara-saudara berdemo harus tahulah sopan santun. Demo boleh demo, tapi harus santun, jangan anarki gitu kan. Harus damai gitu kan. Nah, harus damai gitu, harus secara sopan demonya. Saya paling tidak suka melihat yang demo itu dengan anarki gitu kan. Itu tidak boleh itu. Jadi kita dengan damai, kita boleh mengajukan ke pemerintah kita, sebisa kita. Yuk kita bersatu meminta kepada pemerintah kita untuk menekan Zionis Israel, menekan PBB untuk menghentikan peperangan ini itu. Dan selain itu, marilah kita berdoa kita merapatkan barisan dari Sabang sampai Merauke. Kita jangan lihat perbedaan, jangan melihat ajaran agama apa, kita melihat manusianya. Itu. Kita berdoa, mudah-mudahan konflik Palestina bisa mereda itu. Walaupun itu menurut saya, walaupun Israel tidak mau memberhentikan, dengan dorongan kita, dengan berdoa itu, mungkin Tuhan yaitu Allah itu kan memberi kemenangan kepada Palestina itu, memberi kemenangan gitu kan. Saya yakin negara-negara Muslim seluruh dunia tidak akan tinggal diam, mereka juga melihat, memantau, jadi tidak gegabah itu. Jadi mencari solusi yang terbaik, jadi tidak serta-merta menyalahkan ini, menyalahkan itu. PBB juga tidak bisa, oh ini salah, oh ini yang benar, tidak. Cuma mereka mencari solusi yang tepat untuk mendamaikan kita sesama manusia. Dan saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, itu kita secara lahiriah, secara dohiriah, secara wujud kita berusaha, ya boleh demo tapi dengan damai, gitu kan. Jangan anarki untuk meminta kepada pemerintah kita, ya tidak apa-apa itu, sebisa kita itu. Jadi kita sudah berusaha, cuma kalau kita diam saja tidak berusaha itu, saya menurut kacamata batin saya, menurut bisik goib saya itu, kalau kita sesama muslim, kalau kata Pak Kiai, kata guru saya itu, Ustadz guru saya itu, kalau ada satu muslim yang sakit, kita diam saja, itu bagaimana gitu kan. Nah, mereka sakit gitu kan, mereka susah. Kalau kita diam saja, takutnya Tuhan nanti memberi bencana sama kita. Contoh bisa ada banjir bandang, atau ada gempa, atau gunung meletus, itu kan. Saya takutnya begitu, mungkin gitu kan, menurut wisik goib saya gitu kan. Teguran dari Tuhan, kenapa kamu Indonesia
kenapa kamu Indonesia diam saja begitu kan, sedangkan saudara kamu minta tolong sama kamu gitu kan, kenapa kamu diam saja, katanya kamu muslim sama muslim, kenapa kamu diam saja. Nah itu saya tolong gitu kan. Yuk kita berusaha meminta sama pemerintah kita, Bapak Presiden kita yang hormati, kita dengan berdoa, ayolah kita rapatkan barisan gitu, rapatkan barisan. Kita tidak bisa ke sana untuk membantu mereka, ya bisa kita melalui menyumbang ya seperti uang, entah itu 100.000, 50.000, entah itu 10.000, ya kita dengan cara begitu kan bisa menolong mereka, Mas. Apa yang mereka butuhkan di sana saya lihat sangat-sangat memprihatinkan sekali. Dari saya melihat tuh anak-anak pada kelaparan, dari segi perobatan medisnya gitu. Jadi kita jangan tergesa-gesa, jangan kita terburu-buru emosi gitu kan, terburu-buru emosi melihat keadaan Palestina, apalagi kalau kita ada yang mengajak, oh kita harus bantu ke sana, kita perang ke sana, kita jihad ke sana gitu kan. Nggak usah kita ke sana gitu. Kita memberi bantuan itu udah masuknya kita berjihad, atau itu kan kita memberi apa namanya, masuknya amal ya kan, sodako gitu. Biar kita tidak bisa ke sana, jadi kita bisa melalui doa gitu. Cuma yang saya sangat apa, menurut bisik goib saya, menurut kacamata batin saya gitu, mungkin perang di sana bisa merebak dampaknya ke Asia Tenggara mungkin. Biarpun tidak ke Asia Tenggara atau khususnya ke Indonesia ini, tapi kita kena imbas dampak dari segi perekonomian gitu kan. Perusahaan-perusahaan pada bangkrut gitu kan, sembako sandang pangan meningkat. Nah sekarang saja udah terasa sangat susah sekali cari pekerjaan, Mas. Susah sekali cari pekerjaan, cari uang itu susah. Itu sedikit-sedikit kita kena dampaknya. Kemarin kita itu kena apa, COVID itu apa namanya, kena COVID itu namanya. Kemarin kita udah down lah, ibaratnya down ya, ekonomi kita, masyarakat kita. Nah kita udah ada napas, udah dibuka itu lockdown, ada napas. Nah sekarang dengan ada begini lagi peperangan antara Palestina dan Israel ini, nah, mungkin sama dampaknya ke kita itu bisa perang secara perang seperti di Palestina dan Israel itu dengan rudal atau persenjataan. Bisa kita itu dampaknya bisa dari perekonomian atau sandang pangan susah gitu kan. Banyak warga negara kita itu banyak yang kelaparan, Mas, gitu kan, saking susahnya gitu. Jadi mungkin mau ada ditanyakan lagi oleh si Mas, itu saya boleh merokok dulu gitu kan. Mungkin ada ditanyakan lagi. Itu aja mungkin apa. Jadi mungkin segitu saja dulu dari saya itu kan, dari saya. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.